Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Gita Danu Pranata SEMM, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kami mohon untuk memberikan arahan untuk kita semuanya, khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam rangka menyambut tahun pelajaran 2020-2021. Kepada Bapak Gita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tidak henti selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim melalui teknologi digital dalam acara seminar Forum Guru Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ternyata diikuti tidak hanya dari guru-guru Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Rusdi Umar, PhD, Wakil Rektor Bidang Akademik UAD, Spesialis Teknologi Informasi, Bapak Arif Jamali Muiz, Wakil Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Ketua PWM, Guru Teladan, Bapak Ahmad Muhammad, Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY, dan Bapak Slamet Purwo, Ketua Forum Guru Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan wilayah menyambut baik acara ini dalam rangka Muhammadiyah, khususnya kaum pendidikan, mempersiapkan diri kegiatan belajar mengajar yang insya Allah akan dimulai besok hari Senin. Peserta seminar rahimakumullah, terkait dengan para pemateri sangat tepat juga untuk memantapkan diri kita untuk menghadapi new reality. Terkait dengan teknologi informasi digital, pada pengajian Ramadan tahun 2018 di UAD, waktu itu PWM mengambil tema tentang dakwah digital, yang juga salah satu pematerinya adalah Pak Rusdi Umar, menceritakan, menggambarkan pentingnya teknologi informasi yang saya kira nanti akan diulang, dimantapkan bagi kita, terutama teknologi informasi untuk kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran daring atau pembelajaran online. Tetapi waktu itu semua baru memahami pentingnya teknologi informasi, tetapi menyadarkan dan memaksa untuk memanfaatkannya dipicu dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi memang perlu ada pemantiknya, ada pressure-nya, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mau memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu berbagai aktivitas kehidupan kita. Zoom yang kita pakai ini bukan dikembangkan ketika ada pandemi. Oleh perancangnya sudah diluncurkan 2011. Bahkan 2015 sudah banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan konferensi internasional secara formal antar negara, institusi bisnis dan sebagainya. Tapi kita kenal Zoom juga ketika ada pandemi COVID-19. Termasuk teknologi yang kita manfaatkan hari ini bekerjasama dengan TVmu yang studionya kebetulan di UAD. Juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum semuanya tahu studionya. Kemarin saya ke sana ternyata teknologinya juga sangat canggih, sangat lengkap, yang itu nanti jelas bisa membantu, bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Itu untuk pemateri pertama. Pemateri kedua,
Bapak Arif Jamali Muiz yang kita tahu pendidik, pimpinan wilayah, juga sekarang menjadi Wakil Ketua NCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang paham betul tentang corona. Keseharian tahu, termasuk juga cara-cara, maka nanti akan menyampaikan protokol kegiatan belajar mengajar sesuai dengan panduan yang telah didesain NCCC. Saya kemarin ada pengalaman yang semoga nanti di sekolah Muhammadiyah tidak terjadi ini, karena mungkin ada guru-guru SD. Hari Kamis saya itu lewat SD dekat rumah saya, yang waktu itu ada siswa dan orang tua. Saya tidak tahu acara apa, tapi ada siswa dan orang tua. Menurut pemahaman kami, karena kenapa ngajak orang tua dalam rangka untuk menjaga distancing dan sebagainya. Tapi uniknya waktu itu justru orang tua ngumpul jadi satu dengan orang tua, kemudian siswa ngumpul dengan siswa, sehingga nyaris upaya-upaya untuk distancing tidak bisa terlaksana. Nah, nanti Pak Arif Jamali Muiz mungkin juga akan memberikan gambaran tata cara kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi juga bagaimana tetap bisa terlaksana. Karena beberapa yang saya lihat kemarin juga ada keluhan kendala, ya, kendala kalau menggunakan online. Ketika di sekolah juga ada kendala, ketika online juga kendala, kemudian dibangun klaster-klaster berbasis kewilayahan terkecil. Nah, tapi juga mencari tempat kesulitan, ya. Mau di masjid juga, wong masjid belum boleh kok di masjid, apalagi di rumah-rumah nanti masyarakat mengamati kok ini ada kumpul-kumpul. Ini semua adalah hal-hal yang mesti kita hadapi, hal-hal yang mesti kita pecahkan untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar. Kemudian pemateri yang ketiga, Bapak Ahmad Muhammad, Majelis Dikdasmen PWM, yang juga merancang kebijakan-kebijakan persyarikatan khususnya untuk kaum pendidikan, yang nanti bisa menjadi pemateri yang bisa menjadikan kita paham semuanya apa alasan-alasan persyarikatan membuat kebijakan-kebijakan semacam tersebut. Nah, ini semua saya kira sangat bagus, sehingga tadi kalau Pak Ketua Forum Guru Muhammadiyah DI ini akan melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini secara rutin, sangat baik, karena memang teknologi juga sudah memungkinkan, sehingga tidak lagi ada problematika dan semuanya ini adalah milik kita, ya. Artinya kita bisa memanfaatkan, tidak harus pinjam yang dari luar. Nah, maka mari kita bersama-sama bersinergi, dan ini sebagai closingnya saya memposisikan dari apa yang saya pelajari terkait dengan ilmu saya, yaitu ekonomi. New normal atau new reality ini kan dipicu, didorong bukan karena perspektif virusnya itu sendiri, tetapi dipaksa karena kondisi ekonomi yang akhirnya lain-lainnya juga mengikuti. Tetapi juga ada sebuah cerita ketika awal-awal sedang menjadi kajian tentang akan adanya revolusi industri 4.0, menjadi kajian akademik, tetapi juga para praktisi sudah mulai mengamati praktek-praktek apa yang harus dilaksanakan agar nanti tetap bisa survive. Nah, waktu itu salah satu pembicara itu mengatakan, besok pada saat revolusi industri 4.0, perusahaan yang akan bangkrut, salah satunya di antara sekian perusahaan itu adalah pos. Perusahaan pos yang mengantarkan surat. Itu dari sekian banyak perusahaan, pakar itu mengatakan yang akan bangkrut adalah perusahaan pos. Nah,
Setelah diprediksi semacam itu, maka PT Pos Indonesia, direkturnya mengumpulkan semua pimpinan wilayah dan banyak para pejabat struktural. Dia menyampaikan, kita diprediksi nanti kita akan bangkrut. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin jawabannya mesti bilang, enggak, kita tidak ingin bangkrut. Kemudian ditanya, apakah ingin tetap survive dan berkembang? Iya. Direktur tersebut mengatakan begini, semua jelas ingin berkembang dan ingin tidak bangkrut. Tapi tidak cukup dilisankan ingin berkembang dan tidak bangkrut. Harus ada kemauan untuk berubah. Harus ada kemauan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan. Apakah bersedia? Akhirnya para pimpinan pejabat struktural di PT Pos tersebut menyatakan bersedia. Oke, biar fairness kita undangkan, kita panggil para ahli untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan informasi bagaimana kondisi kita nanti ketika revolusi industri 4.0 dan bagaimana menghadapinya. Ini analognya adalah hari ini saya kira bukan kok sekolah kita akan bangkrut, tapi agar kita lebih bisa berkembang. Pagi hari ini seminar yang pertama dari Forum Guru Muhammadiyah ini nanti untuk pencerahan, untuk memberikan kesiapan kita untuk berkembang. Nah, betul diundangkan ahli yang bisa memberikan masukan kepada perusahaan PT Pos tersebut. Dan ternyata apa Ibu dan Bapak, sekarang bahkan PT Pos menjadi hebat. PT Pos tetap bisa survive dan bisa mengikuti perubahan lingkungan. Nah, apa kuncinya? Ternyata memang tidak hanya cukup semangat untuk ingin berubah, tapi memang betul-betul mau berubah. Maka dari itu, nanti kalau kita sudah diberikan masukan-masukan, diberi pencerahan oleh para pakar ini, apa langkah-langkah, apa tindakan yang mesti kita laksanakan agar kita tetap bisa berjalan dengan baik, sehingga impian kita agar menjadi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang hebat bisa terlaksana. Kemarin informasi nanti mungkin Pak Muhammad bisa menyampaikan untuk PPDB pendidikan dasar bisa memenuhi target, ya di ini pendidikan dasar bisa memenuhi target. Kemudian pendidikan menengah SMP, SLTA belum seperti yang diharapkan, tapi untuk perguruan tinggi ini masih proses. Nah, kalau menurut pakar juga revolusi industri 4.0 itu akan dimenangkan ketika orang bisa menguasai teknologi dan membangun jejaring. Sebenarnya bagi kita Muhammadiyah dua-duanya ada. Dia punya teknologi, dia punya jejaring. Tetapi ternyata jejaringnya belum maksimal. Nah, nanti mungkin melalui majelis didas, daerah, wilayah, bagaimana bisa membangun jejaring. Simpelnya adalah kalau namanya sudah betul-betul menyatu itu, ya guru-guru, pimpinan-pimpinan SD itu mengatakan kepada peserta didiknya, besok kalau Anda lulus, pilihan utamanya ya di sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah juga begitu, kalau nanti Anda lulus, pilihan terbaiknya nanti harusnya di SLTA, SMA, SMK Muhammadiyah, dan seterusnya. Cuma alhamdulillahnya memang ini ujung dan pangkalnya sudah dipercaya oleh masyarakat, artinya kalau TK, PAUD, SD itu pendidikan kita sudah dipercaya. Universitas di Jogja ini ada 3, semuanya settle, UAD, UMJ, UNISA, semuanya settle. Nah, di tengah nanti bagaimana kita bisa benar-benar, sehingga seperti ceritanya kalau wong Jawa ada istilah wuwu, mungkin kalau bapak-bapak tahu, wuwu itu alat untuk menangkap ikan. Begitu ikan masuk sudah tidak bisa keluar, kecuali keluarnya memang sudah beres. Nah, mestinya kalau kita itu masuk sejak dari playgroup, nanti keluarnya ya sudah kalau perlu sampai S3, tapi kan sekarang enggak. TK, Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP, SMA, SMK masih muter-muter gitu, muter-muter, baru nanti ke universitasnya lagi ketemu di Muhammadiyah. Nah, ini kalau jejaring bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk bisa memenangkan kompetisi, menghadapi revolusi industri 4.0, dan kita sudah dimasukkan ke jendela revolusi industri 5.0, dan juga bisa menghadapi pandemi COVID ini dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Maka marilah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar Forum Guru Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta ini kita mulai. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.